Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok kelima yang beranggotakan Asri Lutfiani, Dadan Akhir Ahmadani, yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan tiga pemateri yang lainnya, yaitu selanjutnya itu ada Desi Susilawati, dan yang terakhir ada Mahdiyina Amiruddin. Nah, di sini kami menganalisis jurnal atau studi kasus dari jurnal yaitu yang berjudul Development and Validation of an Eco-Friendly HPLC Dead Method for the Determination of Oleuropein and its applicability to several metrics, olive oil, olive leaf extracts, and nanostructured lipid carriers. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, oleuropein adalah bahan alami yang banyak digunakan dalam suplemen nutrisi. Zat atau senyawa ini salah satunya berada pada buah zaitun. Zaitun dan jusnya dianggap sebagai landasan diet Mediterania yang secara historikal dikaitkan dengan umur panjang yang lebih tinggi dan berkurangnya kejadian beberapa penyakit kronis di dataran Mediterania. Nah, jadi di dalam buah zaitun ini terdapat zat atau senyawa yang bernama oleuropein. Nah, oleuropein ini dapat diindikasi sebagai mempunyai manfaat yang sangat baik bagi tubuh manusia. Di antaranya itu ada yang pertama ada antiinflamasi, yang kedua ada antibakterial, yang ketiga yaitu ada antioksidan, dan masih banyak lain kegunaannya dalam zat tersebut. Nah, zat tersebut itu dapat diproduksi. Namun produksi ini kebanyakan yang dari industri atau pabrik diproduksi secara tidak ramah lingkungan. Nah, maka dari itu di sini ada alternatif lain, yaitu kita menggunakan green chemistry yang bertujuan agar senyawa tersebut atau zat tersebut dapat dihasilkan, namun mengurangi kerusakan pada lingkungan. Nah, di sini untuk metodenya kita menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau yang disingkat sebagai HPLC yang digabungkan dengan detektor larik iodida atau DAD. Adalah salah satu metode analisis yang paling umum dalam industri farmasi dan makanan untuk analisis kuantifikasi rutin. Lebih khusus lagi, fase terbalik RP-HPLC telah muncul sebagai teknik yang sensitif, cepat, dan akurat yang memungkinkan pemisahan dan penentuan analit dalam beberapa bentuk nutraceutical dan farmasi termasuk nanopartikel. Nah, jadi pada kasus tersebut kita akan mengekstraksi atau kita akan memperoleh zat oleuropein tersebut dengan metode HPLC digabungkan dengan DAD, karena ini bisa dikatakan sebagai green chemistry yang dapat mengurangi dampak keburukan atau rusaknya lingkungan. Nah, hasilnya beberapa metode HPLC telah dilaporkan untuk perhitungan oleuropein dalam ekstrak daun zaitun dan daun zaitun 22,23, minyak zaitun dalam minyak zaitun itu sebesar 24,25, dalam batang dan akar yaitu ada 4. Mungkin di sini maksudnya 4 gram ya. Pomes zaitun dan penggunaan pelarut organik dalam jumlah besar karena waktu analisis yang lama. Nah, di sini dalam ekstraksi HPLC ini membutuhkan pelarut organik dalam jumlah besar karena waktu analisis yang lama. Kurangnya hasil validasi, metode yang lebih kompleks menggunakan gradien dan detektor massa. Kemudian teknik persiapan sampel yang membosankan dan kurangnya penerapan metode untuk kuantifikasi oleuropein dalam bentuk nanopartikel. Nah, sehingga di sini bertujuan untuk mengekstrak dari
Zaitun ini menggunakan metode HPLC digabungkan dengan DAD. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah akan dijelaskan oleh Saudara Mahdi. Kepada Saudara Mahdi dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dari jurnal yang kami angkat ini, ada 3 rumusan masalah yang kami ingin ketahui gitu. Yang pertama itu, bagaimana prinsip kerja dari High Performance Liquid Chromatography atau yang disingkat dengan HPLC. Dan yang kedua itu, bagaimana mekanisme kerja dari High Performance Liquid Chromatography dalam menentukan eleutropien dalam minyak zaitun, ekstrak daun zaitun, dan pembawa lipid berstruktur nano. Dan yang terakhir itu, bagaimana efektivitas hasil analisis minyak zaitun, ekstrak daun zaitun, dan pembawa lipid dengan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Mahdi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu materi selanjutnya mengenai dasar teori akan dijelaskan oleh Saudari Desi Susilawati. Kepada Saudari Desi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk yang pertama itu ada sejarah kromatografi. Pada tahun 1903, Sweet menggunakan kolom kapur untuk memisahkan pigmen dari daun-daun hijau. Nah, di mana pita-pita warna yang dihasilkan pada absorben menginspirasi istilah kromatografi untuk menggambarkan proses pemisahan yang berasal dari kata Jerman, kromos yang berarti warna, dan grep yang berarti menulis. Kemudian 30 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1933, Kohn dan kawan-kawan mengulangi kerja dari Sweet dengan memisahkan lutein dan santin dari ekstrak tanaman. Dengan kesuksesan Kohn dan validasi percobaan Sweet membuat sedikit kemajuan dari kromatografi, sehingga pada tahun 1941 Martin dan Sin memperkenalkan kromatografi cair-cair, di mana mengatur perkembangan kromatografi kertas dan gas. Kemudian pada tahun 1952, Martin dan James mempublikasikan karya pertamanya tentang kromatografi gas. Nah, pada tahun 1952 sampai 1960, kromatografi gas berkembang dan menjadi era penting perkembangan dari kromatografi itu sendiri. Selama tahun 60-an dan 70-an, dasar teori kolom kromatografi diletakkan ini menuntun perkembangan dari kromatografi cair. Pada awal penggunaannya, kromatografi cair dilakukan dalam kolom kaca bergaris tengah besar pada kondisi atmosfer yang memerlukan waktu analisis panjang dan keseluruhan tata kerja menjemukan. Nah, perhatikan makin besar dicurahkan pada perhatian besar makin dicurahkan pada pengembangan kromatografi cair sebagai cara yang melengkapi kromatografi gas. Pada ilmuwan yakin bahwa efisiensi kolom dapat ditingkatkan dengan pengurangan ukuran partikel fase diam. Kemudian pada tahun 1960-an, teknologi untuk menghasilkan kemasan dengan partikel berdiameter 3 sampai 10 μm telah berkembang. Nah, di mana di sana ada gambarnya. Kromatografi cair dengan kolom konvensional, di mana A merupakan fase gerak, B merupakan fase diam, dan C merupakan campuran solut. Di mana kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC ini atau High Pressure Liquid Chromatography berkembang dari usaha tersebut. Nah, sekarang kromatografi cair kinerja tingkat tinggi merupakan teknik pemisahan yang lebih baik di mana banyak keputusan telah dibuat dan aplikasinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kromatografi gas. Untuk selanjutnya. Nah,
High pressure liquid chromatography ini merupakan metode fisikokimia berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya berupa cair atau padat. Di mana kelebihan dari HPLC ini salah satunya yaitu kemampuannya menganalisis sampel yang non-volatil dan labil pada suhu yang tinggi. Isi kolom atau fase diamnya memiliki diameter kecil, yaitu kurang dari 40 mikrometer. Kemudian eluen dipompa dengan tekanan tinggi dengan laju 1 sampai 10 mm per menit. Adapun analit yang keluar dideteksi oleh detektor yang sangat sensitif. Nah, ini merupakan gambar dari high pressure liquid chromatography. Selanjutnya, adapun prinsip dari HPLC ini yaitu adanya distribusi komponen-komponen dalam fase diam dan fase gerak berdasarkan perbedaan sifat fisik komponen yang akan dipisahkan. Nah, HPLC ini dapat digunakan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif. Pada dasarnya, semua cara kromatografi menggunakan dua fase, yaitu fase diam atau stasioner dan fase gerak atau mobile. Di mana persyaratan utama kromatografi adalah satu, ada fase diam dan fase gerak. Fase diam ini tidak boleh bereaksi dengan fase gerak. Yang kedua, komponen sampel atau contoh harus larut dalam fase gerak dan berinteraksi dengan fase diam atau tetap. Nah, yang ketiga, ada fase gerak harus bisa mengalir melewati fase diam, sedangkan fase diam harus terikat kuat di posisinya. Selanjutnya, nah di sini ada komponen HPLC, di mana terdiri dari mobile phase, pump, screen, injection, column open, detector, display. Kemudian, untuk penjelasannya, di mana yang pertama tadi ada mobile phase atau fase gerak. Fase gerak ini berfungsi untuk mengangkut sampel ke sistem. Nah, kriteria penting dari fase gerak adalah kelembapan pada komponen sampel. Pelarut murni atau kombinasi baper biasanya digunakan. Fase baper harus bebas dari kotoran partikulat dan dibuang gasnya sebelum digunakan. Yang kedua ada reservoir fase gas. Reservoir fase gas ini merupakan wadah inert untuk penyimpanan dan pengangkutan fase gerak. Nah, biasanya terbuat dari kaca, umumnya transparan, digunakan untuk memudahkan pemeriksaan visual tingkat fase gerak di dalam wadah. Filter partikulat baja tahan karat disediakan di dalam untuk menghilangkan kotoran partikulat di fase gerak jika ada. Yang ketiga ada pompa. Pompa ini memberikan aliran fase gerak yang konstan ke kolom di bawah tekanan konstan. Nah, variasi laju aliran waktu elusi, efek fase gerak komponen sampel, dan hasil dalam kesalahan. Kemudian yang keempat ada injektor. Injektor ini digunakan untuk memberikan injeksi volume sampel yang konstan ke dalam aliran fase gerak, di mana inertness dan reproduksitivitas injeksi diperlukan untuk menjaga tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya, yang kelima itu ada kolom. Nah, kolom ini merupakan tabung baja tahan karat yang dikemas dengan fase diam. Ini adalah komponen penting dan harus dirawat dengan baik sesuai instruksi pemasok untuk mendapatkan pemisahan reproduktivitas efisiensi yang dijalankan setelah. Ya, kemudian yang keenam ada open column. Nah, open column ini mempertahankan suhu kolom konstan menggunakan udara sirkulasi. Nah, ini memastikan laju aliran konstan dari fase gerak melalui kolom. Kemudian yang ketujuh ada detektor. Detektor ini memberikan respons spesifik untuk komponen yang dipisahkan oleh kolom dan juga menyediakan sensitivitas yang dibutuhkan. Itu harus independen dari setiap perubahan dalam komposisi fase gerak. Sebagian besar aplikasi memerlukan deteksi UV vis, meskipun detektor didasarkan pada deteksi lainnya. Teknik ini juga populer pada masa ini. Kemudian ada akuisisi dan kontrol data, di mana sistem HPLC modern berbasis komputer dan perangkat lunak mengontrol parameter operasional seperti komposisi fase gerak, suhu, laju aliran, volume, dan urutan injeksi, dan juga akuisisi dan perawatan output. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Asri Lupiani. Kepada Saudari Asri Lupiani dipersilakan. Kang Mahdi dulu, Kang Dadang. Oh, maaf. Maksud saya selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Mahdina Amiruddin. Kepada Saudara Mahdina Amiruddin dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu membahas tentang metode yang terdapat pada jurnal ini. Yang pertama kita bahas dulu alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama itu bahannya. Bahan yang digunakannya yaitu eleuropin standar 98%, eleuropin 80%, daun zaitun, minyak zaitun extra virgin organik, minyak zaitun extra virgin organik kayak polifenol, zaitun, dan yang selanjutnya itu metanol serta asetonitrile dan air. Nah, alat yang digunakannya yaitu HPLC Analysis Water 2795 dengan pompa HPLC Binner, detektor susunan diode atau Water 2489. Selanjutnya itu open column atau modul pemanas kolom air. Selanjutnya sampler otomatis Water 717 plus auto sampler. Selanjutnya itu perangkat lunak kromatografi M-Power 2 dan Zorbach kolom C18. Nah, untuk prosedurnya yang pertama itu untuk kromatografinya, pemisahan eleuropin dilakukan pada mode isokratik dengan fase gerak yang terdiri dari campuran asetonitrile dengan H2O dengan komposisi 20:80 volume per volume. pH fase gerak dibuat menjadi 3 menggunakan asam ortofosforik serta pada fase gerak didegas dalam penangas ultrasonik selama 15 menit sebelum dianalisis. Analisis dilakukan pada kecepatan aliran 1,2 ml per menit dengan panjang gelombang deteksi 230 nanometer dan volume injeksi diatur 10 newliter. Suhu kolom disetel ke 30 derajat. Waktu proses metode adalah 15 menit. Semua sampel yang diuji disaring melalui polipinilidena Florida berpori-pori 0,45 nanometer. Filter sebelum dianalisis. Dan selanjutnya itu setiap injeksi hari kerja dilakukan setelah pengkondisian kolom pada suhu optimal, yaitu 30 derajat Celcius dan laju air selama 15 menit. Selanjutnya itu prosedur pada persiapan larutan standar. Larutan standar disiapkan dalam air diionisasi dan disaring melalui filter VPDF ukuran pori-pori 0,45 nanometer sebelum injeksi. Larutan standar ini dilindungi dari cahaya. Larutan standar stoknya yaitu 1 mg per mililiter disiapkan dalam air miliQ. Nah, untuk larutan yang dipakai itu 7 larutan standar kerja yaitu 50, 75, 100, 280, 350, 385 dan 420 nanogram per mililiter. Disiapkan dengan mengencerkan dalam air miliQ
aliquot yang sesuai dari larutan standar stok dalam labu ukur kuning 5 ml. Dan selanjutnya itu prosedur pada kesesuaian sistem. 6 eleuropin di konsentrasi 280 nanogram per mililiter dianalisis. Kinerja sistem dan parameter kromatografi seperti jumlah plat teoritis, faktor tailing, resolusi, dan faktor kapasitas dipertimbangkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan metode dan prosedurnya. Untuk prosedur selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Asri Lupiani. Kepada Saudari Asri Lupiani dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari metode ada validasi metode. Validasi metode ini dianalisis untuk perhitungan oleuropin yang divalidasi sesuai dengan Pedoman Konferensi Internasional tentang Harmonisasi atau ICH Q2R127 dalam hal spesitas, selektivitas, linearitas, jangkauan, presisi, akurasi, batas deteksi atau LOD, dan batas kuantifikasi atau LOQ. Selanjutnya ada metode penerapan sampel. Nah, semua sampel disiapkan dengan pengenceran dalam air deionisasi dengan pengecualian FiOO dan FiOO-pH yang proses ekstraksinya dilakukan. Yang pertama itu ada minyak zaitun ekstra virgin organik kaya polifenol atau FiOO-pH. Untuk prosedurnya yang pertama, buah zaitun yang semi matang, daunnya itu dibuang. Nah, buah zaitun itu digiling dan disentrifuge dalam sentrifugasi horizontal. Produk yang diperoleh ini disimpan dalam wadah high density polyetil lain atau HDPT untuk didekantasi selama 2 bulan pada suhu rendah kurang dari 27 derajat. Nah, setelah itu FiOO-pH ini disonikasi dalam penanas air selama 15 menit untuk mendapatkan sampel yang homogen. Setelah itu, sampel sebanyak 4 gram diencerkan dalam 20 ml campuran metanol dan air dengan perbandingan 50 berbanding 50 volume per volume. Dan diaduk menggunakan magnet stirrer selama 4 jam. Nah, larutan yang diperoleh lalu disaring melalui filter PUDF ukuran poringnya 0,45 mikrometer sebelum dianalisis dengan metode HPLC yang telah divalidasi. Nah, sebagai back control dari FeOO murni juga diolah sebagaimana FeOO-pH ini dianalisis seperti itu. Yang kedua ada ekstrak olea europea L organik. Olea europea L organik ini merupakan berasal dari daun zaitun yang dibuang selama proses pembuatan minyak zaitun yang digunakan untuk ekstraksi oleuropen. Nah, untuk prosedurnya sendiri, oleuropea ini atau daun kering sebanyak 10 kg digiling dan dimasukkan ke dalam kantong minuman. Setelah itu, dilakukan ekstraksi padat cair, dilakukan dengan cara merendam brew bag ke dalam waterbed yang dipanaskan sebelumnya selama 4 jam dengan suhu 80 derajat Celcius dengan volume 50 liter. Nah, setelah ekstraksi, larutan polifenol zaitun ini disimpan pada suhu 4 derajat Celcius yang terlindung dari cahaya sampai digunakan olea europeae L. Nah, dalam ekstraksi ini juga dilakukan proses pengeringan baku selama 42 jam. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada pembawa lipid berstruktur nano bermuatan oleuropen atau NLC oleh. Nah, bubuk oleh komersial dengan kemurnian lebih dari 80% dari daun zaitun yang digunakan nanopartikel bermuatan oleh diperoleh dengan metode homogenesis lelehan panas. Dengan cara ini, sentrifugasi dalam metode ini
ikatan yang diperoleh dari proses ultra sentrifugasi diencerkan dengan perbandingan 1:10 di dalam air. Disaring melalui filter PUDF dengan ukuran 0,45 mikrometer dan konsentrasi analit ditentukan dengan metode HPLC yang tervalidasi, blank NLC tanpa oleh dianalisis sebagai kontrol. Adapun evaluasi kehijauan dengan metode HPLC ini untuk sampel yang diturunkan dari zaitun dengan menggunakan perangkat lunak yaitu Environment Assessment Tool atau EAT. Alat ini didasarkan pada jenis dan jumlah pelarut organik yang digunakan dalam sampel atau perlakuan awal standar dan persiapan fase gerak serta program elusi yang digunakan yaitu isokratik atau gradien. Adapun analisis statistik dari data validasi ini diperoleh dengan menggunakan software Empowick Pro 2 dari Milford MA USA dan alat penilaian lingkungan digunakan untuk evaluasi kehijauan dari metode HPLC ini. Pembahasannya dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa faktor kapasitas analit atau K, simetri puncak atau faktor tiling, jumlah pela teoritis, dan resolusi atau RS dapat diselidiki seperti yang dilihat di gambar ini. Bahwa ada pela teoritis dengan hasil 11.474,47, tiling USP atau T dengan hasil 11.270.17, faktor simetris atau EP 1,21 kurang lebihnya 0,01 dan faktor kapasitasnya 2,743 dan resolusinya yaitu 0,04. Metode penerapan untuk sampel nyata efektivitas konsumsi polifenol zaitun dalam melindungi kolesterol lipoprotein densitas rendah atau LDL dari stres oksidatif. Dalam penelitian ini, metode validasi dihasilkan EVO-pH menunjukkan konsentrasi 0,52 mg per gram minyak, sedangkan EVOO tidak mengeluarkan minyak apapun. Dengan mempertimbangkan hasil ini, asupan setidaknya 10 gram EVOO-pH dimungkinkan cukup untuk melindungi LDL dari oksidasi. Nah, adapun hasil dari ekstrak olea europaea yang muncul sebagai sumber alternatif dari polifenol zaitun. Nah, kandungan oleh ini meningkat dari 5,18 menjadi 115,01 mg per gram dan jumlah ragi dan kapang berkurang dari 18.000 menjadi kurang dari 100 UFC per gram setelah proses lipofilization. Sedangkan dengan hasil penelitian ini, metode RPHPLC-DAD yang dikembangkan dapat diterapkan untuk kuantifikasi oleh pada nanopartikel. Kandungan oleh dalam supernatan LSC oleh ditemukan 30,62 kurang lebih 0,06 mg per mili dan dengan demikian efisiensi enkapsulasi adalah 94,09 kurang lebih 0,01%. Selanjutnya, untuk metode penerapan sampel nyata bahwa analit ini berhasil dienkapsulasi dalam NLC berbasis EVOO melalui metode emulsifikasi lelehan panas dan oleh karena itu dapat divalidasi dengan sistem yang memadai untuk enkapsulasi oleh 40. Hasil penelitian ini memvalidasi metode RRHPLC DAD untuk penentuan oleh dalam supernatan LSC, ekstrak air dan EVOO sampel dengan dampak lingkungan yang rendah juga bisa diterapkan
untuk penentuan senyawa fenolik lainnya dalam berbagai variasi formulasi. Sekian presentasi dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Asri atas pemaparan pembahasan untuk materi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desi. Pada Saudari Desi. Baik, di sini ada kesimpulan dari analisis Junar. Yang pertama itu metode RP-HPLC dikembangkan dan divalidasi oleh sebagai suatu pendekatan alternatif untuk kuantifikasi OLE dalam beberapa matrik seperti minyak zaitun, ekstrak daun olea europe, dan nanopartikel lipid dengan meminimalisir dampak lingkungannya. Yang kedua, metode tersebut dapat mereduksi dampak toksik terhadap lingkungan, kesehatan, keamanan dibandingkan dengan metode HPLC lainnya. Metode ini juga dapat diterapkan untuk penentuan lainnya senyawa fenolik dalam berbagai sampel. Dan yang ketiga, metode terbukti andal dan sederhana sesuai dengan persyaratan parameter dalam kisaran 50 sampai 420 mg per mili, LOD ditemukan 0,08 mg per mili dan LOQ 0,25 mg per mili. Nah, baik, dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, pemaparan dari kelompok 5 mengenai analisis jurnal atau studi kasus pada jurnal yang telah dipelajari telah selesai pemaparannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang kata yang tidak sopan, yang sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.